Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Alfian kembali hadir dalam Serambi Topik dan seperti biasa kita akan berbicara terkait dengan informasi hangat di Harian Serambi Indonesia. Seperti yang Anda baca juga hari ini, informasi di halaman depan Harian Serambi Indonesia begitu banyak juga dan beragam, tentunya diantaranya adalah informasi penting terkait dengan cuaca buruk yang mengganggu pelayaran bahkan di Labuan Haji. Pelabuhan-Labuan Haji ada yang kelaparan juga, dan kemudian juga terkait dengan anggota dewan yang menggebrak meja karena marah dengan bupati di Aceh Tamiang dan informasi-informasi lain yang juga bisa Anda dapatkan di Harian Serambi Indonesia. Tapi dari begitu informasi, mengapa kemudian redaksi memilih terkait dengan informasi cuaca buruk menjadi headline di Harian Serambi Indonesia? Kita akan berbincang-bincang bersama redaktur multimedia Harian Serambi Indonesia, Bung Arif Ramdan. Assalamualaikum Bung Arif. Waalaikumsalam. Kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih. Mengapa kemudian cuaca buruk yang terjadi di beberapa daerah di Aceh menjadi headline di Harian Serambi Indonesia? Apa yang melatar belakang? Iya, pertama memang dalam beberapa hari ini hujan terus melanda kawasan Aceh, hampir seluruh Aceh hujan. Aceh Selatan sendiri bahkan dikepung banjir kemarin, banjir bandang malah. Nah, ini kenapa kita angkat menjadi headline Serambi hari ini terkait dengan pelayaran dari Labuan Haji ke daratan Simelu. Nah, kenapa kita angkat? Tentu ini karena menyangkut orang banyak. Ini ada penumpukan orang di Labuan Haji. Warga Simelu tidak bisa menyeberang ke Simelu ataupun sebaliknya dari Simelu juga tidak bisa berangkat ke Banda Aceh. Masalahnya bukan hanya manusianya saja yang tertahan. Barang-barang pasokan untuk kebutuhan masyarakat di Simelu juga tertahan, termasuk juga sawit. Sawit kan tidak bisa lama, ini membusuk, dikabarkan membusuk. Nah, juga persoalan, tetapi ya namanya juga faktor cuaca ya. Seperti itu Bung Dosi. Jadi ini yang kita lebih kepada sudah 4 hari orang tertahan, bahkan juga ada yang sakit gitu, yang mereka mau menyeberang ke Sinabang, ke Simelu. Nah, sekarang tertahan di Labuan Haji. Dalam 4 hari terakhir ini bagaimana sih informasi terkait dengan cuaca buruk yang terjadi di Aceh secara keseluruhan, Bung Kang Arif? Hujan juga di lautan juga gelombang cukup tinggi, apalagi ke perairan di Simelu, ke Sinabang, Banda Aceh, Labuan Haji Sinabang, ataupun Sinabang ke Labuan Haji, atau sebaliknya ke Singke juga seperti itu, tertunda. Nah, ini tentu membahayakan kalau dipaksakan untuk berlayar. Jadi otoritas usaha bandar di sana belum mengizinkan pelayaran. Tidak hanya di Simelu sebetulnya, penerbangan juga dari Melabo, Nagan Raya juga yang ke Banda Aceh, juga ke daerah kawasan Singke juga mulai dibatalkan karena cuaca buruk seperti itu. Pantai Barat Selatan saja atau memang daerah pantai Timur Utara juga dilanda cuaca buruk? Berpotensi masalah cuacanya lebih agak buruk gitu ya. Kawasan Barat Selatan. Di Aceh Selatan kemarin banjir bandang, malah beberapa desa di satu kecamatan terkepung banjir seperti itu. Curah hujannya tinggi, gelombang lautnya juga cukup tinggi. Nah, di Nagan Raya sendiri kemarin penerbangan dibatalkan karena tidak memungkinkan untuk melanjutkan pesawat terbang seperti itu. Oke, sampai saat ini memang belum berjalan pelayaran Labuan Haji, Sinabang dan sebaliknya. Biasanya kan nanti malam ya, mereka pelayarannya sore, malam nanti sampai ke Sinabang pagi. Sore kemarin masih tertahan. Ya, jadi mudah-mudahan juga tertangani penumpukan penumpang di Labuan Haji. Karena kan mereka bisa saja seorang itu memprediksikan sudah sampai pada hari besok, ternyata dia harus 4 hari tertahan di Labuan Haji. Bahkan disebutkan ada yang kelaparan seperti itu. Mudah-mudahan petugas di sana juga sigap mengatasi masalah ini. Pemerintah sendiri karena sudah 4 hari, bayangkan kalau 4 hari di pelabuhan tanpa ada jawaban dan kemudian belum ada solusi terkait dengan hal ini, sudahkah ada penanganan terkait dengan hal ini? Penanganan darurat di lokasi pelabuhan sudah ditangani sejak kemarin dan kita lihat hari ini mudah-mudahan juga terus tertangani dan sebetulnya mudah-mudahan cuaca malam nanti juga membaik sehingga pelayaran bisa dilanjutkan. Oke, dan juga daerah-daerah lain seperti itu, Bung, mudah-mudahan juga bisa lebih tenang lah cuacanya dan kemudian bisa. Ya, ini kan faktor cuaca kita tidak bisa menawar ya. Walaupun ada prediksi nanti BMKG bisa memprediksikan sepekan kemudian curah hujan tinggi, cuaca buruk. Ya mudah-mudahan lah ada keajaiban sudah terang hari ini, mudah-mudahan juga nanti cuaca membaik di kawasan itu. Oke, dengan penambahan armada misalnya, jika pun tidak bisa persoalannya ini lewatkan dengan ferry. Persoalannya bukan masalah armada, berbeda ketika misal hari raya ya. Yaitu penambahan armada diperlukan. Tapi kalau cuacanya buruk, armadanya gimana juga mau
ditambah kapal penyeberangan, ya kalau pihak sah bandar tidak mengizinkan untuk berlayar, sama saja. Jadi ini prediksinya nanti cuaca dan ini faktor alam, dan paling penting tadi itu menangani orang yang tertahan di Labuan Haji. Termasuk juga ada 70 ton sawit membusuk ya, tidak bisa keluar, nggak bisa dikirim ya. Mudah-mudahan ada cepat ada solusi sehingga Kerugian. iya tidak terus bertambah kerugiannya. Mudah-mudahan hari ini malam nanti sudah bisa lah. BMKG sudah memprediksi bagaimana terkait dengan cuaca buruk ini? Aceh, Kutub Barat Selatan, curah hujan tinggi, gelombang lautnya juga tinggi. Ya, yang menarik juga selain cuaca buruk, saudara, Anda juga bisa melihat sebuah foto yang kemudian dihadirkan Harian Serambi Indonesia. Ada sebuah meja yang sudah terguling seperti itu. Terlihat ini informasi yang kita dapatkan bahwa digebrak oleh anggota dewan. Kabarnya juga marah dengan bupatinya. Apa yang terjadi sebenarnya, Bung? Ya, bukan hanya digebrak tapi digulingkan. Ini laporan pertanggungjawaban KPJ kepada Dewan tahun 2015 kemarin. Persoalannya kan Bupati tidak hadir, Bupati juga tidak mewakilkan. Ya. Ketika dikonfirmasi kepada Bupati, rasanya tidak perlu lagi di sidang paripurnakan. Ini saya pikir miskomunikasi, dan miskomunikasi yang sebetulnya tidak harus terjadi lah, dipertontonkan ke muka umum, meja dilempar, digebrak sampai marah-marah itu. Ya itu saya kira itu miskomunikasi lah. Tapi ini kejadiannya cukup menarik karena Pak Dewannya marah kepada Bupati. Bupati sedang di Cina. Beberapa pejabat juga tidak ada yang dikirim oleh pihak eksekutif untuk menghadiri sidang paripurna LKPJ di DPRK Aceh Tamiang. Menarik memang informasinya. Iya, menarik informasinya, tapi efeknya buruk ya bagi opini masyarakat terkait dengan hubungan antara legislatif dan juga eksekutif menurut. Oke, baik. Ini mudah-mudahan cepat selesai juga dan hal-hal seperti ini tidak dipertontonkan lagi kemudian, Bung Arief ya. Ya sejatinya juga tidak ya. Kita berharap lah pihak legislatif dan eksekutif di Aceh Tamiang, di Aceh Tamiang ya segera membaik lah. Karena kan itu untuk kepentingan bersama. Kalau dewannya sama bupatinya seperti itu, terbayang rakyatnya bagaimana. Baik, menjelang pilkada juga sedikit menarik juga. Hari ini kan informasi dari Serambi Indonesia beragam sekali ya, terkait dengan juga menjelang pilkada 2017, Pangdam juga mengatakan provokator jelang pilkada akan ditangkap. Ini seberapa hangat isu terkait dengan pilkada akhir-akhir ini, singkat saja, Bu? Ya, Pangdam mengarahkan supaya tidak ada provokator. Kalau ada provokator di pilkada segera ditangkap, ya saya pikir harus diapresiasi, karena kalau kita melihat jejak pilkada di Aceh selalu saja ada persoalan ya, persoalan rusuh atau segala macam, persoalan antar kandidat, antar calon, antar masa. Potensinya masih tetap ada, Bung? Walaupun memang berbeda nuansanya dari tahun pilkada pemilihannya langsung, juga masanya juga berbeda dengan ketika Indonesia, tentu saja Aceh juga belum menerapkan pemilihan langsung seperti ini. Jadi potensi berlawan-lawan antar masa itu kan cukup hangat. Aceh beberapa kali pilkada selalu saja ada masalah ya. Mudah-mudahan ini warning dari Pangdam. Ya nanti kalau memang ada orang yang berniat membuat keruh, amankan saja langsung. Baik, ini berita baik juga bagi masyarakat, ada kepastian hukum bagi mereka dan juga pengamanan untuk masyarakat. Terima kasih Bung Arief Ramdan atas bincang-bincangnya, dan saudara, demikian perbincangan kami dalam Serambi Topik bersama redaktur multimedia Harian Serambi Indonesia Bung Arief Ramdan. Saya Dosi Alfian, kembali ke studio.